Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada kami lewat hati kami, mengajar, meluruskan dan membenarkan sekaligus menempel, sehingga kami semuanya boleh menjadi orang yang diselamatkan dan tidak terbuang di luar. Kami serahkan waktu di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah yang percaya berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Karena tadi ada yang berulang tahun, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun. Kita bersyukur untuk tahun-tahun yang diberikan oleh Tuhan kepada kami semuanya, dan itu adalah kesempatan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudaraku, pada bulan ini tema dari firman Tuhan adalah kasih Tuhan-nya. Kasih Tuhan yang sudah jelas saudara tahu, tidak ingin dia ada seorang pun dari kita yang tertinggal. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, sehingga dia tidak ingin ada seorang pun yang terlewatkan dan tidak mendapatkan keselamatan itu. Maka saya berikan judul pada firman Tuhan di pagi hari ini adalah kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau bicara mengenai kasih, itu tidak bisa kalau kita itu hanya melihat dari satu sisi ya. Seperti juga dari lembaga atau ya satu persatuan yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, yang pertama kali itu apa? Adalah lembaga keluarga. Ya, Adam dan Hawa. Dan di situ kalau ada satu hubungan sosial antara manusia dengan manusia, Tuhan itu mengharapkan selalu ada kasih di antara mereka. Seperti juga kalau kita dalam keluarga kita juga saling mengasihi. Di dalam satu gereja, satu persekutuan, Tuhan juga mengharapkan ada kasih tersebut. Tapi mari kita pelajari bersama-sama mengapa itu demikian. Ya karena hubungan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya itu bahkan diperumpamakan seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Ngapa? Ya karena Tuhan ingin adanya kasih tersebut yang tidak pernah hilang sepanjang masa. Nah, saudara-saudaraku, mari kita pelajari bersama-sama. Kalau kita ini diwajibkan Tuhan untuk mengasihi siapa saja, mengasihi sesama, ya, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita. Bahkan Tuhan itu mengajarkan yang sangat ekstrim, mengasihi musuh kita. Orang Kristen aneh-aneh bikinnya ya, orang luar ini musuh kok dikasih, ruwet. Tapi itulah firman Tuhan. Kalau saudara tahu kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Bapak Timotius yang berulang tahun membawakan itu di dalam Yohanes 3:16 kan, bahwa kasih Tuhan itu sangat besar sehingga Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal. Itu istilah sebenarnya ya, memberikan anaknya tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, itu kita sudah tahu. Itu kasih Tuhan, tidak akan pernah berubah. Amin, saudara. Nah, sekarang yang kedua. Tadi saya katakan kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal ayat 3 ya. Tadi Yohanes, kemudian ada 1 Yohanes pasal 4 ayat
ayatnya yang ke-19. Pelan-pelan aja saudara, karena ini masalah yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kita terlewatkan. Kalau saudara sudah menerima intinya, puji Tuhan. Tapi kalau belum menerima, ini yang sungguh disayangkan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita, kita tidak akan bisa mengasihi. Saya katakan sekali lagi, kalau Tuhan tidak mengasihi kita terlebih dahulu, kita tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti kasih itu apa. Kalau sekarang, pada zaman sekarang, kita tahu dari firman Tuhan yang begitu banyak yang kita pelajari, kita dengar dari YouTube, dari TikTok, dari macam-macam gitu. Oh, kasih itu harus begini, kasih itu begitu, begitu. Tapi itu semuanya terjadi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu sudah tidak punya lagi kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Sekarang coba bayangkan aja, kita flashback sebentar di dalam kitab Kejadian, nggak usah dibaca, saudara tahu ceritanya. Adam dan Hawa, Tuhan mengharapkan di antara mereka ada kasih. Amin, amin. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, anak-anaknya pun sudah tidak ada di dalam kasih. Ketika Kain iri hati terhadap adiknya, dia sampai hati akhirnya apa? Membunuh. Loh, ini garis keturunan yang paling dekat tuh dengan Adam, Hawa, Kain dan Habil itu dekat sekali. Tapi sudah tidak ada kasih itu. Dan selanjutnya kalau kita baca di dalam cerita, di dalam dongeng atau segala kejadian perjanjian lama, orang bilang itu dongeng, kalau saya bilang itu kisah nyata. Berapa kali kita melihat peperangan terjadi, perselingkuhan terjadi, pembunuhan terjadi, pemberontakan terjadi, karena sudah tidak mengenal kasih lagi. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak Tuhan, kita mau belajar mengasihi Tuhan, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa Allah itu sudah mengasihi kita. Tapi apakah benar? Benarkah kita tahu kalau kita ini harus mengasihi dan kita sudah menjalankan? Seringkali anak-anak Tuhan kalau sudah duduk di gereja itu merasa aku sudah mengasihi. Loh, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah dikasihi Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku sudah diaminkan oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, kita buka aja di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ini adalah ayat yang sangat sering dibaca, sangat sering kita pelajari. Tapi apakah benar kita sudah masuk ke dalam sumsumnya, ke dalam jeroannya yang paling dalam dari firman ini? Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Kita baca, saudara, dalam hati kita bersama-sama, kita makan firman ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara sekarang mulai bertanya-tanya, sudah ya atau belum? Nanti ada yang mengatakan, wah iya, tadi saya naik sepeda motor diserempet dari kini, waduh saya sudah sampai muntah mau marah. Katanya mengasihi musuh, cuma diserempet aja kadang sudah marah. Kadang-kadang anaknya tidak hormat. Ya, kita punya anak kadang tidak hormat, pergi tidak pamitan, lupa pamitan mungkin. Tapi hati orang tua kadang-kadang sudah sakit. Anak sekarang tidak mengerti sopan santun, ya toh? Loh. Lah ini katanya harus mentaati perintah Tuhan. Dan nanti kita belajar sama-sama. Pelan-pelan kita bedah aja sama-sama ini.
Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan kita itu apa? Apakah kita ini bisa melakukan semua itu? Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan firman ini, taati menuruti segala perintahku, itu dia sudah ngerti manusia ini daging. Tadi saya dengar dari buku manusia ini daging ya. Daging itu maunya enak. Daging itu yang sering membantah firman Tuhan. Maka Tuhan itu sudah memberikan satu jawaban dan bantuan. Di dalam ayat yang ke-16 inilah yang Tuhan sediakan bagi kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena Bapak itu tahu manusia ini sangat-sangat lemah, sangat-sangat gampang lupa, sangat-sangat gampang emosi. Jadi dia meminta Bapak memberikan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bersemayam? Di dalam hati saudara-saudara semuanya. Sehingga kalau kita mau marah, kita mau emosi, mau melakukan sesuatu yang jahat, Roh Kudusnya akan berbicara kepada kita. Saudara-saudaraku, kalau mendengar peringatan dari Roh Kudus, taatilah supaya saudara-saudara tidak jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam tidak mentaati firman Tuhan. Itu sampai kapan selesainya? Tidak akan selesai. Selama daging ini masih berjalan-jalan, masih makan ramen, masih makan gudeg ya, itu akan tetap terjadi. Pertempuran antara godaan iblis, godaan daging dengan firman Tuhan itu akan selalu terjadi sampai kapanpun. Tapi saudara tidak usah khawatir, karena Yesus itu sudah menang di kayu salib. Dan kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, kemenangan itu, warisan itu ada di dalam saudara-saudara semua. Tapi bukan berarti saudara tidak berjuang. Rasul Paulus mengajarkan pada kita, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Lawanlah iblis, kata Rasul Petrus. Jadi bukannya kita ini kalau sudah menerima satu kemenangan dari Tuhan itu langsung kita diam-diam saja, enggak. Kita tetap berjuang. Caranya gimana? Ya, yang pertama tadi adalah, sekarang kita ini belajar mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mentaati perintah atau firman Tuhan. Saudara-saudaraku, berkali-kali di dalam bulan lalu diajarkan mengenai hamba, hati hamba yang taat. Nah, taat itu akan tetap menjadi suatu bumbu, yang sesuatu yang harus kita pegang. Kalau saudara di dapur itu mesti memegang sesuatu yang penting. Yang ini harus ada, bumbu ini harus ada. Nah, di dalam pertempuran melawan kuasa-kuasa gelap atau pengaruh-pengaruh dari kedagingan ini, yang namanya taat itu harus ada. Jadi kalau saudara mau mengasihi Tuhan, taatilah firman Tuhan. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Taatilah. Satu kata ini taat sebetulnya gampang diingat-ingat, tapi melaksanakannya itu susah. Terus ada yang mengatakan begini, firman Tuhan itu banyak ya. Firman Tuhan itu dari depan sampai belakang, mana yang harus kita pegang? Sebetulnya bisa disimpulkan dengan sesuatu yang mudah. Caranya menyimpulkan bagaimana? Nah, ini yang kedua ya, kita pilah-pilah firman Tuhan itu, cuma tidak terlalu banyak sebetulnya. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-97. Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Tadi dikatakan kalau mau mengasihi Tuhan harus mentaati perintahnya. Nah, ini sekarang Mazmur 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan,
bencilah kejahatan. Jadi perintahnya cuma gampang loh, kalau diringkes itu nanti sudah mencakup hampir banyak sekali dari firman Tuhan. Bencilah kejahatan. Saudara tahu kejahatan itu apa? Jadi tidak usah diributi apa, tidak usah macam-macam pakai teori segala macam harus ini enggak. Jahat enggak? Kalau kita ya lihat tetangga kita, wah tetangga ini kok senengnya bikin ribut, ya bikin ribut, senengnya wah main-main pakai musik, masih anak-anak muda. Kemudian kita ini merasa terganggu, itu bisa timbul pikiran jahat. Wis balang ono watu, lotak-lotak, ya. Anak kecil gitu loh. Dulu waktu saya kecil pernah kejadian, ada anak kecil yang saking jengkelnya karena dia tidak punya layangan, itu dia tuh bawa gunting. Anak kecil umur 10-12 tahun itu. Jadi kalau ada orang layangan gitu, tahu-tahu dia lari ya, tel gunting. Bendangnya digunting supaya layangannya terbang. Karena tidak suka ada orang lain senang. Ini jahat. Dan jahat ini kalau kita pelajari sendiri, saudara akan tahu nanti masih ada kejahatan di dalam diri kita ini. Dan firman Tuhan mengatakan, hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ini cuma ayat yang A saja. Bencilah kejahatan itu sudah mencakup banyak sekali dari firman Tuhan. Dan kalau itu kita pelajari, kita lakukan, itu dikatakan sedikit demi sedikit itu firman Tuhan itu akan mengubah kita. Kita itu tidak mungkin dirubah sekaligus jeglek dan bagus, itu tidak bisa. Tapi akan dengan pelan-pelan itu dirubahkan. Nah, kemudian apa? Kalau sudah jadi baik, ya kita harus jadi benar tuh, jadi baik. Ada kelanjutannya. Kalau sudah baik itu harus apa? Itu kita buka. Ini masih dalam yang kedua ya, di dalam Matius pasalnya yang kelima. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat dari 13 sampai 16 ini adalah satu perikop garam dunia dan terang dunia. Kalau orang itu sudah menjadi tahu kalau kejahatan itu tidak baik dan dia mulai mengalahkan kejahatan dalam dirinya dengan bantuan Roh Kudus, firman Tuhan itu tetap melanjutkan baik, cuma bukan baik untuk dirimu saja. Di sini dikatakan kamu harus jadi garam dan terang dunia. Tidak akan saya terangkan banyak, saudara tahu firman ini. Garam itu apa? Kebaikan itu harusnya diketahui orang. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disadarkan oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang betul dikatakan baik, mengasihi Tuhan, pasti akan menjadi garam bagi dunia ini. Dunia sekarang sudah mulai kacau katanya. Menjelang ini nanti coblos-coblosan itu suaranya makin gencar ya. Ini jelekan sana, sana jelekan sini. Kita anak-anak Tuhan berdoa saja. Jangan kita ikut-ikutan yang demikian. Kita berdoa minta Tuhan memilihkan bagi kita pemimpin yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi garam. Garam itu adalah sesuatu yang sangat enak kalau dimasukkan ke dalam makanan. Makanan yang tanpa garam akan menjadi hambar. Saudara kalau mau coba silahkan mencoba. Saya dulu pernah mencoba, koyo apa sih rasanya? Ya, kalau orang sana dulu bilang orang Jawa Tengah sana ada yang katanya mutih. Wis mutih tok mangan sego tok, orang nganggo garam. Ternyata ndak enak, Saudara. Kalau garam itu dihilangkan dari makanan kita, segala masakan-masakan yang luar biasa buat dikasih apapun juga tidak enak. Ada yang bantah, loh ya enggak apa-apa dong, enggak kasih garam, enggak kasih imiwon, apa kasih sasa, kasih ajinomoto, itu juga ada NaCl-nya loh, itu ada garamnya loh. Coba itu dihilangi, rasanya jadi apa? Saudara akan seperti makan
permen yang tidak ada gulanya. Jadi permen karet dikunyah-kunyah tidak keluar gulanya, ya seperti itu. Nah, itu garam. Yang kedua, terang. Terang itu tujuannya apa? Terang itu untuk menerangi yang gelap. Nah, Tuhan Yesus ingin setelah kita mengasihi Dia, mempelajari firman Tuhan, menjalankan yang baik, itu menjadi garam. Itu artinya apa? Membikin sejuk hati orang-orang lain. Tetangganya kalau melihat, oh ada Pak Yevita di sana, puji Tuhan, sering berdoa, makanya kampungnya jadi aman. Misalkan demikian. Atau kalau kita ada orang yang kesusahan, kita memberikan apa? Penghiburan. Kita memberikan bantuan. Apapun juga yang kita bisa lakukan untuk kebaikan orang lain, itu artinya saudara menjadi garam. Jadi firman Tuhan ini tidak usah cuma dihafalkan, aku jadi garam, aku jadi terang. Ya menjadi garam, jadi terang cuma di dalam pikiran, tapi tidak ada sesuatu pun yang dilakukan, itu bukan garam yang sebenar-benarnya dan bukan terang yang sebenar-benarnya. Karena terang ini tujuannya apa? Kalau garam memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan, memberikan suatu rasa yang tenang, enak. Kalau terang itu menerangi. Menerangi itu berarti apa? Kalau ada orang yang tidak tahu jalan, diberi pelita atau terang. Kalau ada orang yang sedang kebingungan, kita bisa memberikan nasihat. Jadi yang namanya terang itu adalah menerangi rohani yang sedang gelap. Kalau garam tadi melakukan kebaikan untuk menyejukkan hati yang sedang terbeban dengan kesusahan atau dengan apapun juga. Ini yang pertama. Jadi taat pada firman Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Itu perintah Tuhan Yesus. Kalau saudara melakukan itu, berarti saudara mengasihi Tuhan. Ini yang pertama ya. Sekarang kelompok yang kedua. Nah, kalau sudah kelompok yang pertama ini, ada lagi apa ya? Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu dikatakan anak Tuhan itu harus selalu bersyukur. Kenapa kok demikian? Orang yang tidak bersyukur tidak bisa mengasihi. Benar atau tidak? Kalau saudara yang sedang dalam keadaan yang tidak karu-karuan, yang sedang di dalam keadaan terjepit dengan masalah, itu mau mengasihi itu susah. Orang yang demikian ini kadang-kadang stresnya memuncak dan dia sering kali tanpa sadar mulutnya itu mengeluarkan kata-kata yang keras. Nanti menyesal setelah itu, tapi sudah kadung jepret itu ya. Di dalam 1 Tesalonika 5, kita buka aja di dari 1 Tesalonika 5, ayat yang sangat-sangat terkenal, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku, rasa bersyukur itu dari dalam. Dan saudara tahu kalau rasa bersyukur ini hilang, kasih itu juga akan ikut hilang, karena ini saling berkaitan. Kita semua pernah mengalami masa-masa kita stres, kita kejepit, kita mengalami putus asa, ya, boro-boro kalau bisa mengasihi orang lain, ya, mengasihi diri kita sendiri aja kadang-kadang enggak. Ada yang saudara melihat kalau orang sedang stres, kepalanya tuh dibentur-benturkan ke dinding. Dulu saya punya teman kalau ujiannya gagal, ya, ujian itu, waduh salah pirang-pirang, itu dia saking getone itu ya benci dirinya, kepalanya dijebles-jebleskan di dinding. Saudara tahu, ini memang watak daging. Daging itu kalau sedang puas, wah katanya sukacita luar biasa, aku bisa mengasihi, dagingnya puas. Tapi nanti dagingnya kalau disentil sedikit saja, wah keluarnya kata-katanya lain.
Kenapa jadi demikian? Karena tidak pernah bersyukur. Susah untuk bersyukur kalau dia belum mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak di dalam poin yang kedua. Dari poin yang pertama tadi kita tahu mentaati perintah-perintah Tuhan, menjadi garam, menjadi terang. Yang kedua, bersyukur. Nah, kenapa kok manusia itu susah untuk bersyukur? Kita selidiki dari firman Tuhan. Firman Tuhan kita ini kalau dipilah-pilah, ya tadi dipilah-pilah antara baik, kebaikan, kejahatan, tahu ya. Kalau dipilah lagi gini, isinya apa tuh? Isinya itu cuma bisa disimpulkan dalam 3 hal. Yang pertama itu isinya perintah Tuhan, perintah. Kedua, larangan Tuhan. Kalau tanda rambu-rambu itu sih ada tanda neblis ya, jangan masuk ya, larangan. Perintah dan larangan. Dan yang ketiga apa? Janji-janji Tuhan. Nah ini anak Tuhan itu paling senang dengan mana? Perintah, larangan, apa janji? Waduh, puji Tuhan, bener ya. Terima kasih ya. Jujur, kalau saya ya dulu ketika pertama kali Tuhan, wah luar biasa. Dalam Yesus kamu akan diselamatkan, disembuhkan, dicukupi. Bahkan ada yang bilang akan dibikin jadi kaya orang. Ya. Nah ya emang kaya orang. Tapi kita ini sudah orang, bukan kaya orang. Kaya orang itu seperti orang. Nah, kenapa kok tuh anak itu kok seneng ya, manusia itu kok janji kok seneng. Jadi nanti kalau belajar firman Tuhan, Tuhan mencukupi. Oh, ada istilah kata Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Waduh, saya malah hafal malah lupa itu. Tapi mereka hafal. Iya. Janji Tuhan itu katanya dihitung sampai 7.000. Waduh. Lihat 7.000 sing dieling-eling ya itu aja. Jadi mereka itu belajar janjinya, ngapal ke janjinya. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati janji. Apa? Taati perintah-perintahku. Bukan janji. Janji itu bonus, saudara. Kalau saudara melakukan perintahnya, saudara akan mendapat janjinya. Tapi manusia zaman sekarang dibalik, janjinya di depan. Nanti kalau janjinya sudah ikut persekutuan doa, sudah melayani firman Tuhan, sudah main musik buat Tuhan, ya, aku sudah jadi penyanyi kok latar di belakang, yang sana sudah pegang komputer, kok janji ini Tuhan enggak teko-teko. Loh, nanti kalau sudah gitu terus dengarkan ada satu pendeta mengatakan, kalau saudara belum mendapatkan janji Tuhan, ingatkanlah Tuhan. Klaim, waduh, Tuhan diklaim. Lain ya. Tuhan Yesus diklaim gimana sih? Jadi kalau gini, Tuhan kamu kan janjinya ini kok Tuhan, kok saya kok belum dapat. Kamu kan janjinya ini kok Tuhan, wah ribut. Jadi semua ngeribut janji. Persis dengan sekarang ini, kondisi sekarang ini, banyak orang yang menebarkan apa? Janji. Nah Yesus sudah. Yesus mengatakan, taati perintahku. Saudara periksa aja diri kita. Saudara kalau mau periksa diri kita ya, tak janjane ya, ndak gembala, ndak penginjil, ndak song leader. Itu tiap hari harus minta ampun gitu kan. Benar apa enggak? Jujur aja. Kalau kita ndak mau terus-terusan, kita ndak pernah melihat diri kita, yang dilihat adalah orang lain, nanti kita ndak akan jadi anak Tuhan yang benar. Sebab kita ini tiap hari melangkah sering keliru. Tapi nek keliru cepatlah bertobat. Tuhan pasti ngampuni. Kalau saudara tidak mau demikian, nanti jadinya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang hafal firman Tuhan. Bayangin tuh. Tidak ada seorang pun yang menghafal perjanjian lama ini tadi seperti orang Farisi. Orang Farisi itu hafal dari depan sampai belakang, bisa ngomong. Isinya apa?
Tapi Yesus mengatakan apa? Celakalah kamu hai orang Farisi, karena kamu mengerti tapi kamu tidak melakukannya. Saudara-saudaraku, sadarlah dan bukalah selubung hati saudara. Yang penting itu bukan janji Tuhan, yang penting itu adalah firman Tuhan, dan itulah yang harus kita taati. Bisa enggak? Bisa, karena Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Berat enggak? Memang berat, tapi itulah yang harus dilakukan. Karena apa? Karena saudara percuma memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan saudara. Jadi belajarnya dari mana? Bersyukur. Orang bersyukur itu akan menyadari dalam hatinya itu kalau ada sesuatu yang tidak benar. Contoh ya, contoh yang gampang. Misalkan kita ini jengkel dengan seseorang, marah dengan seseorang. Muka kita ini bisa dirubah jadi seperti malaikat loh. Manusia ini gampang kok, manusia ini artis, aktor, alias nganggo topeng monyet ya. Ketemu bisa puji Tuhan, selamat pagi, ya kan? Tapi hatinya masih gondok. Itu bisa bersyukur enggak? Enggak bisa. Kalau nanti dia menyadari, iya ya, kenapa aku kok melakukan yang demikian? Padahal firman Tuhan mengatakan aku harus mengasihi teman-temanku, saudara-saudaraku, sisianku, segalanya harus kita kasih. Bahkan musuh pun kita harus kasih. Kita mulai menyadari kesalahan kita dan kita bertobat kepada Tuhan. Begitu Tuhan ampuni aku melakukan sesuatu yang salah, aku melakukan kemunafikan seperti orang Farisi. Dan Tuhan itu akan mengampuni kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Hati kita ini akan terbuka, plong rasanya. Baru kita bisa bersyukur. Puji Tuhan, gondoknya ini hilang. Loh, saudara kalau gondok itu nggak sampai tidur dibawa terus loh. Ayo siapa yang nggak pernah gitu? Semua orang pernah kan? Pernah, semua pernah. Kecil, tua, sampai dewasa, sampai kapanpun ya masih gitu. Dan yang paling celaka itu apa? Gondok sama Tuhan. Janji Tuhan kok tidak datang-datang lah, karena tadi dia cuma belajarnya mau janji Tuhan. 7.000 janji loh Tuhan, kok tidak datang sampai sekarang. Jadi aku lama-lama bisa gondok sama Tuhan. Saudara, bertobatlah. Jadi belajar bersyukur, saudara akan bisa menghilangkan itu semua. Saudara bisa mengasihi Tuhan lagi, dan saudara bisa melakukan perintah-perintah Tuhan tadi. Bersyukur. Jadi kalau dikatakan tadi, yang pertama taat perintah, jadi garam, jadi terang, itu jadi satu. Kemudian kita ini juga belajar bersyukur setelah kita tahu kebaikan tadi. Enak kok sebetulnya kalau belajar firman Tuhan ini. Saudara mencatat tidak usah banyak-banyak ya, diling-iling langsung sudah tahu. Kudu taat perintah Tuhan, ya sudah. Jadi garam dan jadi terang, bukan nyimpen garam nyimpen terang, tapi jadi garam yang memberikan kebaikan, jadi terang yang memberikan penerangan pada yang lain. Kemudian bersyukur. Sudah 3 yang dilakukan. Yang keempat, yang terakhir ini, yang keempat adalah memiliki Roh Kristus. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9. Ini yang terakhir, tapi bukan yang tidak penting, tapi yang paling penting. Roma 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, loh ya, sekali lagi ya, tidak hidup dalam daging. Ingat saudara-saudaraku, daging ini cuma sementara, saudara. Besok akan lenyap, kapanpun akan lenyap, pasti akan lenyap. Kita tidak tahu kapan. Melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Di sini dibedakan Roh Allah dan Roh Kristus. Loh, itu apa? Enggak sama toh? Sama, saudara-saudara. Roh Allah itu ya Roh Kristus.
Tapi di dalam perjanjian lama, PL itu tidak pernah disebutkan Roh Kristus. Karena Kristus itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Dan Kristus inilah yang membarui segala testamen ini tadi. Dia adalah contoh soal bagi orang yang mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita mau mempelajari Roh Kristus, ya bacalah firman Tuhan, terutama di dalam perjanjian baru. Kita tahu dikatakan bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus di dalam hati kita. Kalau Kristus Yesus itu mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau Kristus Yesus itu mengasihi sesama yang lain, kita juga harus mengasihi. Kalau Kristus Yesus itu di kayu salib dalam penderitaannya dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita juga harus mengampuni seperti itu. Itu Roh Kristus. Apa itu bukan Roh Allah? Itu Roh Allah. Tapi sekarang dia dikerucutkan di dalam satu bentuk Kristus yang harus kita pelajari. Maka seringkali orang-orang itu lupa. Dia kadang-kadang masih tetap hidup di dalam zaman perjanjian lama. Imannya itu masih di dalam perjanjian lama, tidak di dalam perjanjian baru. Loh, aneh. Bisa tidak? Bisa. Contohnya apa? Ketika dia punya musuh, ya, dia berdoa ke Tuhan. Ini contoh loh, jadi ya tadi. Bapak, waduh, dia nyebutnya Bapak, Allahku yang tersembah. Musuhmu ini menjepit aku, ya kan? Jadi tolong Bapak, berikan sesuatu. Wah, terus dia pakai ceritanya pakai apa? Pakai cerita perjanjian lama kan? Berkali-kali kan bangsa Israel ketika kejepit itu berteriak sama Tuhan, langsung Tuhan mengirimkan bantuan seperti Gideon dibantu, Yosafat dibantu, semua dibantu, musuhnya dihancurkan. Pakainya itu ada itu di dalam perjanjian baru. Roh Kristus tidak pernah mengajarkan begitu. Bahkan di dalam Matius 5 ini juga diajarkan. Di Matius 5 baca sendiri di rumah. Yesus mengajarkan apa? Jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Amin. Itu sama enggak dengan waktu zaman perjanjian lama? Enggak sama, saudara. Meskipun sama-sama rohnya, tapi Yesus ketika dia menjalankan misi pengampunan dosa, dia turun ke dunia sebagai manusia seutuhnya. Dia hidup tanpa dosa untuk mati di kayu salib buat ganti kita. Dia mengharapkan, engkau muridku, lakukanlah apa yang kupikirkan, apa yang kurasakan, apa yang kulakukan, lakukanlah semuanya itu. Itu Injil. Kita perjanjian lama bukan Injil. Itu kebenaran. Tapi Bapak ini sudah melakukan perjanjian yang baru. Kalau saudara ini misalkan punya surat rumah, betul ya? Surat rumah saudara atas nama ibu ini luasnya 200 meter. Saudara pegang itu terus kan? Kemudian ada kebijakan baru, yang luasnya 200 meter saya rubah jadi 400 meter. Kasih surat perjanjian baru. Saudara mau megang yang mana? Megang lama atau megang baru? Megang yang 200 atau megang yang 400 meter? Loh kenapa? Lebih enak kan? Tadinya 200 jadi 400. Ya milih yang 400. Lah itulah yang terjadi. Lah perjanjian lama itu sudah lalu untuk orang Israel. Kita ini perjanjian baru dengan Roh Kristus. Lebih enak enggak? Lebih enak. Berapa bangsa Israel yang tidak masuk di dalam kerajaan Allah? Mereka sudah melewati Laut Teberau, sudah melewati Laut Merah aja sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan, yang masuk cuma berapa? Yosua dan cuma Yosua dan Kaleb loh. Tapi kita di dalam perjanjian baru, kalau saudara mau meletakkan Roh Kristus di dalam diri saudara, janji Tuhan yang 7.000 itu akan ya dan amin. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Janji Tuhan itu ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Yang membuat kita bisa berhasil itu adalah Yesus. Yang membuat kita sampai ke sana itu Yesus. Tapi tadi lakukan semuanya itu
taati perintah-perintahnya. Jadilah garam dan terang dunia. Bersyukurlah selalu dan selalu periksa diri kita, apakah kita ini sudah sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalkan nanti ada hamba Tuhan marah-marah, yuk main tinju atau main MMA di depan. Ya ini contoh ya, misalkan Pak Yevita, oh saya dengar kemarin nih Pak Yevita tuh hebat loh, ternyata musuhnya dibanting sampai KO. Itu bukan Roh Kristus itu. Contoh loh ya Pak Yevita, saya tahu Pak Yevita tidak akan melakukan itu. Tapi ini contoh. Atau nanti ibu yang di gereja itu kalau menyanyi, waduh pujiannya luar biasa. Tapi kemarin pujiannya keluarnya lain loh. Kenapa? Tetangganya itu nyerempet mobilnya, wah langsung keluar, kebun binatang keluar semua. Itu bukan Roh Kristus, saudaraku. Waktunya makin dekat, jalankanlah semua itu. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Sudah tidak usah diulang lagi, tapi kita tahu yang terakhir adalah Roh Kristus. Nah, di dalam ini akan saya akhiri dengan satu ayat. Yang kadang ayat ini akan menyentakkan kita. Saya pernah membaca ayat ini lewat. Ya, firman Tuhan itu mah gitu ya. Kita baca itu seperti ini lewat, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika sampai pada saatnya, firman Tuhan ini akan menyentak kita, menarik kita keluar dari lubang kegelapan. Di dalam 1 Korintus, ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat ke-22. Kalau saudara baca ini tidak kesentak ya hebat. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara tahu, Rasul Paulus itu jarang mengatakan Maranatha, yang akhirnya Tuhan akan segera datang. Siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Kita ini tidak usah loh untuk jadi orang terkutuk yang masuk ke dalam neraka. Itu tidak usah melakukan dosa macam-macam, tidak perlu. Tidak usah jadi orang yang berdosa, lucu, mulutnya tidak benar, pikirannya nggak beres. Ya, kadang-kadang punya pikiran, ya maaf ya, di gereja, tapi ya kadang-kadang masih pikirannya porno ya, masih gitu tuh. Kadang-kadang di sini tidak ada, saya tak yakin itu. Tapi tidak usah melakukan itu semua. Tidak usah kita melakukan kejahatan sampai membunuh orang dan sebagainya. Kita tidak mengasihi Tuhan aja, kita ini sudah terkutuk. Saya terus terang aja kesentak loh kalau baca ini. Dan kenapa ini terjadi? Karena di sini Paulus mengatakan Maranatha, Tuhan akan datang kembali. Saat ini saya yakin Tuhan akan datang kembali. Kenapa? Tahun 2003 akhir kemarin ada satu pengumuman dari pemerintah. Saudara sudah tahu belum? Biasanya kalau kita lihat kalender wafatnya Isa Al-Masih, gitu? Kebangkitan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih. Betul tuh? Kalender itu loh. Mulai sekarang pemerintah sudah mengesahkan Isa Al-Masih diganti dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tandanya apa? Dunia ini mulai mengakui sekarang yang wafat namanya bukan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Yang bangkit Tuhan Yesus. Yang naik ke surga Tuhan Yesus. Berarti yang Natalan kemarin ini Tuhan Yesus. 23 kemarin masih Isa Al-Masih. Saudara tahu, kalau Tuhan sudah mulai menggenapi namanya dimunculkan, berarti apa itu? Cuma tinggal satu toh. Kedatangan kedua kali Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu saudara-saudaraku, kita ke gereja, jangan sia-siakan kesempatan itu. Bertobatlah. Kalau masih ada yang tidak benar, bertobat. Kita lakukan 4 hal tadi. Taati perintahnya, karena taat perintah yang menyebabkan kita selamat, bukan menunggu janji. Jadilah terang dan garam dunia bagi orang lain. Bersyukurlah selalu dalam segala hal. Itulah yang menyebabkan kita punya kasih. Caranya yang sangat praktis. Pelajarilah apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dipikirkan Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus, dan saudara tidak akan jadi orang yang terkutuk, tapi menjadi orang yang diselamatkan. Maranatha, Tuhan akan segera datang. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu. Engkau sudah mengajarkan kepada kami supaya kami mentaati perintah, karena itulah tanda kami mengasihi Engkau. Biarlah kami bisa menjadi garam dan terang dunia bagi kebaikan dari orang lain, sehingga nama-Mu, gereja-Mu dimuliakan lewat kami semuanya. Tapi ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, karena orang yang mengasihi adalah orang yang selalu bersyukur. Dan Bapa, Engkau adalah panduan kami, teladan kami, guru kami, Tuhan kami. Biarkan pikiran, perasaan, dan segala perbuatan bisa Kau lakukan di dalam kami semuanya. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang munafik. Jangan Kau jadikan orang munafik. Jangan sampai kita menjadi orang yang Farisi, yang mengenal firman-Mu tapi tidak melaksanakan firman-Mu. Dimeteraikanlah ya semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.